Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Kembali di pagi hari ini kita melanjutkan kajian dengan membaca buku fikih bermadhab. Dan kita masih di pembahasan tentang bab seputar masalah pengantar ijtihad. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan mengenal tentang satu istilah yang disebut dengan ijtihad jama'i. Ijtihad jama'i adalah ijtihad yang dilakukan oleh sekelompok ulama dalam membahas permasalahan yang terjadi di masyarakat, terutama permasalahan-permasalahan yang sifatnya kontemporer. Baik, kita akan baca. Bagi Bapak Ibu yang memiliki buku fikih bermadhab, silahkan dibuka di halaman 224. Poin yang ke-9 tentang ijtihad jama'i. Ada banyak sekali kasus yang terjadi di masyarakat, bahkan kasus itu selalu berkembang. Dan itulah realita yang kita jumpai di lapangan, bahwa kasus yang terjadi di masyarakat cenderung selalu berkembang. Kita tidak mengenal ada banyak kasus dalam masalah muamalah yang belakangan muncul, seperti e-money atau marketplace atau apalagi dompet virtual dan aneka turunannya. Pada tahun 90-an mungkin kita tidak pernah berpikir akan ada seperti itu. Bahkan awal 2000 mungkin kita tidak pernah berpikir tentang marketplace. Kemudian belakangan itu muncul, sehingga ada banyak sekali kasus yang terjadi di masyarakat dan itu selalu berkembang. Hampir semua kasus itu membutuhkan penjelasan syariat mengenai praktek yang terjadi di dalamnya, agar setiap muslim yang terlibat dalam kasus itu tidak terjebak dalam larangan syariat. Dari sinilah muncul banyak masalah yang membutuhkan jawaban dari para ahli ilmu, dari para ulama. Dalam kasus A, dalam kasus B, ada aneka masalah yang terjadi. Lalu bagaimana jawabannya? Di sini membutuhkan jawaban dari para ulama. Anda bisa bayangkan andaikan sekian banyak masalah itu dilimpahkan ke satu ulama, atau semua kasus di Indonesia diserahkan kepada satu ustadz. Tentu tidak akan mungkin itu bisa diselesaikan. Ada banyak sekali kasus yang tidak bisa ditangani karena keterbatasan ijtihad jika hanya dilakukan oleh satu orang saja. Tidak ada manusia yang maksum, tidak ada manusia yang mendapatkan wahyu, sehingga posisi manusia biasa yang mereka tidak maksum, yang mereka tidak mendapatkan wahyu, ketika mendapatkan aneka masalah, semuanya sifatnya terbatas. Dengan pertimbangan ini, para ulama termasuk juga para asatidzah, mereka bergabung dalam berbagai lembaga penelitian fikih dan lembaga fatwa. Lalu mereka membahas aneka masalah yang terjadi di masyarakat secara bersama-sama, sehingga bisa saling melengkapi, saling memberi masukan, saling mendukung, dan seterusnya. Dan itulah bentuk ijtihad jama'i. Ijtihad yang dilakukan bareng-bareng, yang dilakukan bersama-sama dalam rangka untuk menjawab permasalahan yang terjadi di kalangan umat. Ijtihad jama'i adalah ijtihad yang dilakukan oleh sekelompok ulama atau sekelompok ahli ilmu dalam rangka membahas permasalahan yang berkembang di tengah masyarakat. Kita bisa katakan mereka yang terlibat dalam ijtihad jama'i telah meluangkan waktunya, pikirannya, tenaganya untuk menjawab apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga status mereka ini adalah pelaksana fardu kifayah. Ada masalah A, masalah B, masalah C. Yang masalah itu butuh jawaban. Ketika masalah itu butuh jawaban, jika dibiarkan, andaikan semua ulama itu mutung
mogok, tidak mau untuk beristihad. Ya udahlah, terserah kalian, saya nggak ngurus apa permasalahan kalian. Mungkin akan ada banyak sekali masalah di tengah masyarakat yang tidak pernah ada jawabannya. Yang tidak ada jawabannya. Karena ahli ilmu yang dia paham tentang bagaimana metode dalam menyelesaikan kasus semacam ini, dia menolak untuk menjawab, menolak untuk belajar. Maka kita berutang budi dengan ulama. Kenapa? Karena para ulama mereka mau menyediakan waktunya, mau menyediakan tenaganya, pikirannya untuk membahas apa yang terjadi di tengah masyarakat. Padahal bisa jadi mereka nggak punya kepentingan. Bapak tanya seperti ini, saya nggak punya kepentingan dengan masalah Bapak. Anda tanya seperti ini, saya tidak punya kepentingan dengan masalah Anda. Andai kan seperti itu dijadikan prinsipnya ulama, mungkin akan banyak sekali kasus yang terjadi di masyarakat yang tersia-siakan. Orangnya nggak tahu hukum, nggak tahu aturan, sehingga bisa jadi melanggar syariat tanpa sadar. Makanya bagian dari kebutuhan umat, bagian dari kebutuhan umat, apa itu kebutuhan umat? Menghadirkan, bagian dari kebutuhan umat adalah menghadirkan ulama mujtahid yang dia menyediakan waktunya untuk mau belajar lebih serius, lebih dalam berkaitan permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat agar ada penyelesaian secara syariat. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi dan memenuhi kebutuhan ini, sifatnya fardu kifayah. Memenuhi kebutuhan umat, statusnya adalah fardu kifayah. Apabila kebutuhan ini belum terpenuhi dan umat diam saja, maka ya bisa kita katakan mereka melakukan perbuatan dosa. Karena kewajibannya tidak terpenuhi sehingga mereka berdosa. Ketika tidak ada upaya untuk mewujudkan dan menjawab kebutuhan umat itu. Karena itulah di saat ada ulama yang memenuhi kebutuhan itu, ketika ada ulama yang memenuhi kebutuhan masyarakat, berarti apa yang terjadi pada ulama ini? Beliau menjadi pelaksana fardu kifayah. Karena menjadi pelaksana fardu kifayah, berarti kehadiran beliau menggugurkan potensi dosa yang terjadi di masyarakat. Andaikan satu dosa itu harus ditebus dengan uang, anggaplah dengan angka yang paling minimal 1 juta. Anda berdosa karena Anda tidak mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan umat, maka Anda didenda 1 juta. Berarti kehadiran ulama yang menggugurkan dosa-dosa itu, andaikan sebanding ya dari sisi hitungan bisnis, berarti mereka harus nyumbang ke ulama ini senilai beban dosa yang terhapuskan dengan pembayaran yang harus mereka keluarkan. 1 juta kali sekian ribu orang. Masya Allah. Tapi mereka tidak minta bayaran seperti itu jamaah. Mereka tidak minta bayaran seperti itu. Sehingga mereka belajar untuk membahas apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bagian apa ilmu yang tidak diketahui oleh masyarakat. Sehingga orang tidak ngerti bagaimana cara untuk memberikan cara untuk menyelesaikan masalahnya. Zakat banyak orang tidak ngerti gimana cara ngitungnya. Lalu kemudian hadir salah satu ulama yang dia menjelaskan tentang fikih zakat. Orang tidak tahu tentang bagaimana menjadi misalnya orang tidak tahu tentang bagaimana masalah riba, atau tidak tahu tentang bagaimana cara wakaf yang benar.
maka harus hadir ulama yang bisa menjelaskan. Itulah yang kami maksud, bagian dari kebutuhan umat adalah menghadirkan ulama mujtahid yang bisa menjawab permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Dan ini sifatnya fardu kifayah, maka kehadiran ulama di sini adalah memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pelaksana fardu kifayah. Disinilah kita bisa lihat jasa ulama bagi umat. Mereka berjasa bagi umat. Baik, kalau kemudian secara individu ini tidak bisa dilakukan, maka ijtihad jama'i ini menjadi salah satu solusi. Ijtihad jama'i dipuji oleh Allah sebagai bagian dari wujud mukmin yang ideal. Yang Allah sebutkan di surat Asy-Syura, salah satu aktivitas mereka adalah bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan yang berkembang di tengah masyarakat. Salah satu di antara aktivitas mukmin yang ideal adalah bermusyawarah. Allah berfirman, "Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum." Dan bagi orang-orang yang menerima, yaitu mematuhi seruan Rabb mereka, mematuhi panggilan Rabb mereka, mendirikan salat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan musyawarah dengan para sahabat. Allah berfirman, "Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr." Maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Baik. Kita bisa lihat di sini ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk bermusyawarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk bermusyawarah. Apa yang bisa Anda bayangkan ketika seorang nabi diperintahkan untuk bermusyawarah? Poin pertama, beliau dapat wahyu. Poin yang kedua, beliau juga berhubungan dengan urusan dunia. Di mana urusan dunia ini manusia bisa menimbang dengan logikanya. Baik. Di bagian mana yang menjadi objek musyawarah? Apakah di bagian pertama ataukah di bagian yang kedua? Kita sepakat bagian yang pertama tidak mungkin dimusyawarahkan. Ini tidak bisa dimusyawarah. Sebab wahyu tidak bergantung kepada hasil musyawarah. Dan tidak mungkin wahyu dimusyawarahkan. Kewajiban umat ketika mereka berhadapan dengan wahyu adalah innama qauluhum ayyakula lahu sami'na wa ata'na. Yang mereka bisa katakan adalah sami'na wa ata'na. Tidak boleh yang lain. Sebab ini wahyu. Dan wahyu tidak ada pilihan yang lain kecuali kami dengar dan kami taati. Baik. Berbeda dengan urusan dunia, di mana dalam urusan dunia manusia bisa menimbang dengan logikanya. Nah, dalam urusan dunia semacam ini terkadang ada wahyu yang menuntun. Maka di sini harus taat. Dan yang kedua, terkadang tidak ada wahyu. Terkadang tidak ada wahyu. Bagian inilah yang boleh dimusyawarahkan. Contohnya apa Pak? Urusan dunia yang ada wahyu. Misalnya kejadian pernikahan Zainab dengan Zaid ibnul Harithah. Nabi SAW datang
melamar Zainab. Ternyata bukan untuk diri beliau, tapi untuk Zaid. Dan ketika Zainab bertanya, apakah ini perintah? Nabi SAW mengatakan, nah, ini perintah. Maka Zainab tidak mau menolak. Dan beliau selalu taat. Meskipun beliau tidak mencintai Zaid bin Harithah. Karena secara status sosial jauh ya. Zaid bin Harithah mantan budak, sementara Zainab bintu Jahash adalah seorang wanita mulia dari suku Makhzum. Dan suku Makhzum termasuk salah satu di antara suku yang mulia di kalangan masyarakat Arab. Ada Bani Hashim, ada Bani Makhzum. Dan Bani Makhzum termasuk salah satu di antara Bani yang mulia di kalangan masyarakat Arab. Maka dalam posisi itu Zainab hanya bisa kami taat. Demikian pula dalam urusan yang lain ketika Nabi SAW memerintahkan agar melakukan A, melakukan B, yang itu merupakan bimbingan wahyu dari Allah, maka sahabat mereka hanya bisa mengatakan kami taat. Tapi dalam urusan dunia yang tidak ada wahyu, Rasulullah SAW beliau diminta untuk bermusyawarah dengan sahabat. Contohnya apa Pak? Ada beberapa kasus misalnya tentang strategi perang, teknis perang. Kemudian apa lagi? Tentang masalah dunia pertanian. Sehingga sampai beliau mengatakan, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Pada waktu perang Uhud, Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Ini perang di dalam kota ataukah perang di luar kota? Lalu mereka memilih kita perang di luar kota. Kemudian Nabi SAW masuk rumah dan sahabat akhirnya bingung. Kenapa tadi kok mengusulkan? Coba serahkan semuanya urusan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW keluar dalam posisi sudah memegang senjata. Lalu siap untuk berangkat. Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami tadi hanya menyampaikan sesuatu dan semua urusan kembali kepada Anda. Silahkan Anda putuskan apakah perang di dalam kota ataukah di luar kota. Kemudian Nabi SAW mengatakan, pantangan bagi seorang Nabi yang sudah memegang senjata untuk mundur lalu maju. Terjadilah perang Uhud di luar kota Madinah, sebagaimana yang kita kenal dalam peristiwa sejarah. Itu contoh bagaimana musyawarah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sehingga jamaah yang kami hormati, kalau seorang nabi saja diperintahkan untuk bermusyawarah, apalagi manusia biasa yang semuanya punya keterbatasan dan mereka tidak maksum dan tidak dibimbing wahyu. Maka jika dalam urusan yayasan, lembaga pendidikan atau urusan-urusan yang lain, lalu musyawarah ini ditiadakan karena semuanya kembali kepada keputusan satu orang, ini aneh. Ini aneh. Siapakah satu orang ini? Apakah dia seorang nabi? Oh bukan, dia seorang ustadz. Seharusnya ustadz paham bahwa yang namanya urusan duniawi, yang itu bukan berdasarkan bimbingan syariat, ikuti saja. Atau bisa dilakukan dengan cara musyawarah. Makanya tolong bedakan antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Bisa jadi dalam urusan dunia pemimpin ideal itu bukan seorang ustadz, bukan seorang ulama, tapi orang yang dia punya kecakapan dalam masalah ini. Karena yang namanya seorang pemimpin yang dituntut adalah dia pintar berkomunikasi, dia pintar mempengaruhi bawahannya, akrab dengan bawahannya, dekat dengan yang lain. Kemudian bisa mengatur geraknya dengan baik. Bukan masalah dia pintar ilmu syariah atau tidak. Karena itu bisa jadi ada seorang ustadz yang dia nggak bisa berkomunikasi dengan lancar. Dia nggak bisa mengatur suasana organisasi. Dia nggak punya kelebihan dalam masalah berkomunikasi. Kalau dijadikan sebagai pemimpin, kepala yayasan atau ketua yayasan,
akhirnya yayasannya jadinya tidak bisa maksimal. Dan itu penyebabnya adalah karena tidak bisa membedakan mana urusan dunia dan mana urusan akhirat. Kalau yang beliau diharapkan bisa ngasih nasihat, jadikan penasehat. Jadikan penasehat, jadikan pengawas, itu mungkin. Tapi kalau yang seperti ini, seharusnya kita pilih orang yang punya kecakapan dalam memimpin, mengatur, dalam berkomunikasi. Dan dia tahu bahwasanya dia punya keterbatasan sehingga dekat dengan orang lain untuk mendengarkan masukan dari mereka. Itulah pemimpin yang ideal. Baik, sekarang kita lanjutkan. Salah satu praktek musyawarah yang dilakukan oleh Nabi SAW bersama para sahabat. Kembali ya, ini seorang Nabi yang bermusyawarah. Yaitu musyawarah saat menentukan cara yang paling tepat untuk melakukan panggilan salat sebelum wahyu turun. Ibnu Umar menceritakan, "Kanal muslimuna hina qadimul Madinata yajtami'un fayatahayyanuna as-salawati." Kata Ibnu Umar, dulu kaum muslimin ketika mereka tiba di kota Madinah, yajtami'un, mereka berkumpul, fayatahayyanun as-salawat, lalu mereka mau menetapkan waktu untuk salat. Bagaimana caranya memanggil masyarakat agar bisa datang ke masjid. Walaysa yunadi biha ahadun, dan tidak ada adzan ketika itu. Fatakallamu yauman fi dzalika, akhirnya mereka membicarakan itu pada satu hari. Faqala ba'duhum, sebagian mengusulkan, ittakhidhu naqusan mithla naqusin nasara. Kalau kita gunakan lonceng gimana? Kayak Nasrani itu. Sehingga saat datang waktu sholat, loncengnya dibunyikan. Dong. Dong. Nah, nanti orang-orang pada dengar. Oh, itu sudah masuk waktu sholat. Wa qala ba'duhum qarnan mithla qarnil yahud. Kita gunakan aja trompet. Seperti trompetnya Yahudi. Sehingga ketika mau sholat, ditiupkan trompet. Dung. Nah, atau pakai suara-suara yang lain ya. Beberapa trompet. Faqala Umar, maka Umar mengatakan, awala tab'atsuna rajulan yunadi bis shalah. Kemudian Umar mengatakan, tidakkah bisa enggak Anda mengutus salah satu orang, nyuruh salah satu orang untuk mengumandangkan azan ketika salat? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal kum fanadi bis shalah. Wahai Bilal, lakukanlah azan untuk salat. Dan sebenarnya riwayat lengkapnya di sini ada banyak versi ya. Ada banyak versi. Dan dulu sahabat juga mengusulkan, ya Rasulullah, bagaimana kalau misalnya ketika mau manggil orang untuk sholat, kita rombongan menyebar di masyarakat. Lalu mengumumkan, sholat, ayo sholat. Sehingga ada banyak orang yang menyebar di masyarakat. Tapi Nabi SAW nggak setuju. Coba andaikan usulan ini disetujui Pak, lalu jadi ajaran agama, maka ketika sholat 5 waktu, nanti akan ada petugas yang dia keliling di mana-mana, kemudian ngajak orang untuk sholat. Namun Masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha hikmah, hakim, alim. Allah subhanahu wa ta'ala tidak takdirkan ini sebagai cara kaum muslimin untuk mengajak masyarakat melaksanakan sholat. Sampai akhirnya ketika rapat itu berakhir, belum ditemukan solusi. Apa yang bisa dilakukan untuk mengajak masyarakat hadir di masjid ketika waktu salat. Lalu bermimpilah sahabat Zaid bin Abdillah. Zaid bin Abdillah bermimpi, dalam mimpinya ada 2 orang yang sedang berdiskusi. 2 orang yang sedang berdiskusi ini, mereka mengajarkan azan. Kalau datang waktu sholat, bacalah kalimat berikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai akhir doa. Keesokan harinya, Abdullah bin Zaid menyampaikan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha ru'ya as-salihah. Ini adalah mimpi yang benar. Innaha ru'yatun salihah. Ini adalah mimpi yang benar.
kemudian sampaikan kepada Bilal, ajarkan kepada Bilal, fa innahu anda sautin minka. Karena Bilal itu lebih lantang suaranya dibandingkan kamu, Abdullah bin Zaid. Sehingga Bilal yang mengumandangkan azan atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah syariat azan ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui musyawarah bersama para sahabat. Karena saat itu belum ada wahyu dari Allah. Akhirnya Allah berikan petunjuk melalui mimpinya Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu yang melihat dua orang mengajari lafaz azan. Pagi harinya beliau sampaikan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Innaha la ru'ya haqqun insyaallah. Faqum ma'a Bilalin fa'alqi alaihi ma ra'aita falyu'adzin bihi fa innahu anda sautan minka." Sesungguhnya ini adalah mimpi yang benar insyaallah. Maka silahkan datangi Bilal, sampaikan kepadanya hal yang kau dapatkan dalam mimpi itu. Minta dia mengumandangkan azan karena suara dia lebih keras. Baik. Sehingga standar azan itu dikembalikan ke kerasnya suara. Dikembalikan ke kerasnya suara. Nah, kalau sekarang Pak, semuanya kan pakai mikrofon. Nah, berarti kalau sekarang semuanya sama. Kalau dulu beda. Yang suaranya lebih keras berpeluang besar untuk jadi muadzin. Baik. Kemudian ketika Nabi SAW mengutus beberapa sahabat untuk menyebarkan Islam di berbagai penjuru wilayah, beliau mengarahkan bahwa jika ada masalah yang tidak dijumpai dalam Al-Quran maupun Sunnah, mereka hendaknya mengumpulkan para ulama untuk membahas masalah itu. Mengumpulkan para ulama untuk membahas masalah itu bagaimana? Dia kumpulkan para ulama atau orang-orang yang berilmu, yang mampu dia jangkau, lalu diajak untuk menyelesaikan masalah. Ibnu Abdul Bar meriwayatkan dengan sanadnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, al-amru yanzilu bina lam yanzil fihi Qur'anun wa lam tumdi minka fihi sunnatun." Wahai Rasulullah, ada kasus yang terjadi di tengah kami sementara tidak ada penjelasannya dalam Al-Quran dan juga tidak ada penjelasan dari sunnah Anda. Apa yang harus kami lakukan? Nabi SAW bersabda, "Ajmi'u lahul alimin au qala al-abidin minal mu'minin ij'aluhu syura bainahum wa la taqdu fihi bira'yin wahidin." Kumpulkan orang yang berilmu di kalangan kalian. Dalam ayat yang lain, kumpulkan ahli ibadah di kalangan kaum mukminin. Lakukanlah musyawarah di antara mereka. Dan jangan putuskan hanya dengan mengambil pendapat satu orang. Ya. Sehingga orang-orang saleh di kalangan mukminin ini kumpulin. Agar mereka bisa membahas masalah yang ada. Kalau orangnya orang saleh, insya Allah hasilnya insya Allah juga saleh. Jika yang saleh semakin banyak, peluang mendapatkan hasil saleh juga semakin besar. Pada masa Khulafaur Rasyidin, praktek ijtihad jama'i sangat banyak dijumpai. Pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau berijtihad bersama Umar dan sahabat lainnya mengenai jam'ul Quran, kodifikasi Al-Quran. Juga mengenai sikap beliau untuk kaum muslimin yang tidak mau membayar zakat. Dan itu pakai musyawarah. Dan mereka sahabat. Pemimpinnya Abu Bakar. Pada masa Umar radhiyallahu anhu, peristiwa seperti ini juga cukup sering terjadi. Bahkan beliau memiliki majelis syura, majelis permusyawaratan yang beranggotakan para sahabat senior di kalangan Muhajirin dan Ansar. Beliau juga melibatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang masih muda di dalam majelis tersebut karena pertimbangan ilmunya. Pada masa Utsman radhiyallahu anhu, para sahabat melakukan ijtihad jama'i untuk memutuskan penyatuan Al-Quran ke dalam satu bahasa. Beliau menyita Al-Quran yang lainnya
yang dimiliki oleh para sahabat agar tidak menjadi potensi sengketa di kalangan kaum muslimin. Masya Allah. Jadi ini contoh praktek nyata yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin, di mana mereka adalah orang-orang yang melakukan musyawarah untuk menyelesaikan kasus yang mereka miliki. Wallahu alam, dan itulah yang disebut dengan istihad jama'i apabila yang dibahas adalah permasalahan umat yang butuh keterangan tentang hukum. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Cari produk ANB Store, kaos, merchandise, atau buku. Silakan kunjungi anbstore.id, Tokopedia dan Shopee di ANB Store ID. Dengan semakin berkembangnya dakwah yang disampaikan melalui ANB Channel yang diisi oleh Ustadz Aminur Bait, Ustadz Wira Mandiri, Ustadz Ristian Radil, Ustadz Amir As-Soronji, Ustadz Musa Jundana, Ustadz Muhammad Abu Rifai, dan para asatidzah Jogja lainnya, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada kaum muslimin melalui Yayasan Amal Abadi Indonesia yang mengelola lembaga Indonesia Bersih Riba, tim perawat jenazah Al-Baki, konsultasi zakat dan waris. Insya Allah akan dibangun kantor dan studio ANB Channel yang representatif serta kantor Yayasan Amal Abadi Indonesia. Mari dukung dengan menginfakkan sebagian harta kita melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia dengan nomor rekening 7441998877. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Bapak. Izin bertanya Ustaz. Saya ini kan dulu bercerai dengan ibu saya dan membawa seluruh hartanya kecuali bangunan rumahnya aja gitu kan. Bercerai membawa seluruh hartanya? Iya, kecuali emang bangunan. Karena bangunan kan nggak mungkin dibawa gitu. Jadi setelah berapa lama lah saya kan menikah tuh. Akhirnya nggak lama setelah menikah juga itu akhirnya sakit stroke dan lalu sempat bekerja nggak lama akhirnya sampai beberapa waktu yang lalu kan meninggal. Jadi saat kita diskusi dengan istrinya yang sekarang itu masalah warisan, dia bersedia sih membagi warisan sesuai hukum Islam. Cuman istrinya ini mengungkit-ungkit ya hidup bapak selama ini kan dibiayai istrinya. Jadi seperti harta yang bapak bawa itu sebagai tukaran. Sebagai apa? Membiayai bapak saya gitu loh Ustaz. Ini masih hidup, Bapak Ibu masih hidup? Sekarang udah meninggal. Dua-duanya udah meninggal? Oh enggak, kalau yang ibu yang sekarang masih hidup gitu. Jadi waktu mau membagi warisan gitu, dia setuju. Cuman dia maunya itu seperti saya dan adik perempuan saya itu nikahin aja gitu. Jadi harta yang bapak punya gitu loh. Jadi sebagai ganti perawat bapak saya, ngasih makan segala macam gitu. Walaupun dulu juga ayah saya itu sebagai lepas tanggung jawab daripada saya juga adik saya nggak dinafkahin lah istilahnya gitu loh. Baik. Karena ini yang menjadi permasalahan di mana Bapak? Ya. Jadi bapak Anda nikah lagi? Iya, menikah lagi dengan punya satu anak juga gitu. Ya, ada satu anak yang jadi bapak masih hidup? Ayah saya udah meninggal baru. Oh, udah meninggal, baik. Yang lalu, gitu. Kemudian yang jadi pertanyaan warisannya atau bagaimana? Jadi warisan ini kan memang saya udah diskusi mau sih dibagi
secara hukum waris secara Islam. Cuman istrinya itu menuntut juga Menuntut. waktu yang maksudnya yang dia membiayai ayah saya sakit, ngasih makan gitu. Jadi selama dia hidup dengan ayah saya kan praktis ayah saya udah nggak bekerja karena sakit gitu loh. Nggak menghasilkan Tapi nafkah. yang bekerja istrinya ya? Yang bekerja istrinya. Kalau gini saya bilang kan semua harta kan kata ini udah menjadi harta waris gitu. Jadi bagaimana solusinya gitu? Masya Allah, Masya. Baik. Ya, barakallahu fiikum Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama begini, bahwa dalam Islam kepemilikan itu dihargai. Maka harta bapak adalah apa yang dimiliki oleh bapak. Harta ibu adalah apa yang dimiliki oleh ibu. Dan seterusnya. Harta istri adalah apa yang dimiliki oleh istri. Sehingga orang yang menikah itu tidak boleh melanggar harta orang lain. Meskipun itu pasangannya, istrinya atau suaminya. Kecuali untuk kepemilikan yang direstui oleh syariat, yaitu nafkah. Nafkah dari suami ke istri. Oleh karena itu, apabila ada seorang istri yang dia mengambil lebih dari nafkah tanpa izin suami, maka sang istri dalam hal ini berdosa. Karena dia berarti mengambil hak yang bukan haknya. Kecuali kalau dia minta direlakan oleh suaminya, lalu suami ridho, semoga masalahnya selesai. Nah, kalau kejadiannya seperti tadi, bapak Anda menikah, lalu bercerai, kemudian ibu Anda membawa seluruh harta kecuali bangunan, lalu bapak nikah lagi, kemudian sampai akhirnya meninggal, maka istri yang kedua ini apakah mendapatkan warisan? Jawabannya dapat. Karena saat bapak meninggal statusnya masih istri. Sehingga dalam posisi ini maka nanti bapak atau nanti ibu tiri harus tetap dikasih warisan. Nah, sekarang yang menjadi kasus adalah ibu tiri bekerja. Dan karena beliau bekerja, maka beliau turut menyumbangkan dana untuk keluarga. Padahal beliau kan tidak wajib untuk memberi nafkah karena bapak sakit-sakitan, sementara yang bekerja ibu tiri. Kalau emang saat beliau memberikan hartanya untuk bapak tidak diniatkan dalam rangka untuk hibah kepada bapak, maka berarti itu masih menjadi miliknya. Maka kalau dia nuntut, ya sudah dia. Jadi istri ini saat ngasih harta kepada bapak, ngasih makan, ngasih fasilitas-fasilitas, belikan obat, padahal itu hasil kerja pribadinya. Kok kemudian nanti dia nuntut, berarti kemarin pemberiannya tujuannya bukan dalam rangka untuk hibah atau berbuat baik kepada bapak, tapi pemberiannya adalah bentuknya utang. Oleh karena itu nanti anaknya sebagai orang yang berkewajiban memenuhi kebutuhan bapaknya bisa menutupi utang ke istri tadi sesuai dengan nilai yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kalau saya kasih sekian juta mau enggak? Baik, enggak apa-apa. Udah selesai. Nah, selanjutnya sisanya harta warisannya silahkan dibagi sesuai dengan aturan syariat, di mana istri mendapatkan 1/8 karena bapak punya anak, nanti sisanya dibagikan untuk anak-anak, di mana laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Wallahu alam. Baik. Silahkan. Silakan, Anda sudah terhubung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barakallahu fiik. Ini Ustaz mau tanya tentang batalnya wudu. Suara Anda terputusnya agak lama. Jadi hilang, ada yang hilang. Mungkin cari posisi yang lebih bagus sinyalnya. Ya. Baik, sekarang dicoba lagi. Gini Ustaz. Mana hukumnya kalau memuncak itu, tapi tidak memuncak, tapi memuncak itu yang air itu, makanan itu luar mulut. Ada sebagian Ustaz itu
Bahkan katanya wudhunya batal begitu karena memuntah. Wudunya batal. Ya, itu katanya wudhunya batal karena apa betul seperti itu, apa ada hadisnya Ustaz? Wudu batal karena apa tadi? Karena memuncak. Ma? Ya, karena memuncak atau muntah begitu Ustaz. Muntah. Muntah secara tidak disengaja Ustaz. Muntah tidak sengaja. Ya. Nah, itu katanya batal wudhunya. Apa betul seperti itu? Baik. Apa Ustaz? Kemudian yang kedua Ustaz, tentang ini 7 bulanan. Kan di sini kan di daerah kami kalau 7 bulanan masih dibesar-besarkan Ustaz. Apalagi yang 7 bulanan kebetulan keluarga sendiri Ustaz. 7 bulanan? Nah, gimana kalau ya? Ini di daerah mana ini, Bu? 7 bulanan begitu Ustaz. Ungkapan gitu. Itu apakah boleh misalnya dibantu itu? Oh, tingkeban ya? Ya, Jawa Barat biasanya. ya. Itu gimana? Itu kalau misalnya dibantu boleh apa enggak itu? Soalnya itu kan merupakan juga itu Ustaz. Mohon penjelasan Ustaz. Kurang jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Sekarang kita coba bahas yang pertama. Apakah muntah itu membatalkan wudhu atau tidak? Di sini saya tampilkan fatwa yang disebutkan dalam fatwa Islam. Dhahaba ba'dul ulama ila anna al-qai'a wa huwa al-istifragh yanqudul wudhu. Sebagian ulama berpendapat bahwa muntah membatalkan wudhu. Dan di antara yang berpendapat demikian adalah Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Ghaira anna linaqdil wudu ayyakuna al-qai'u kathiran fahishan. Hanya saja Imam Ahmad mensyaratkan bahwa muntah yang membatalkan wudu adalah muntah yang banyak, kathiran fahishan, muntah yang banyak ya. Yang ketika muntah itu sampai lebih dari 1 gelas, banyak yang dikeluarkan. Wa dhahabal Imam Asy-Syafi'i, sementara Imam Asy-Syafi'i berpendapat ila annal qai'a la yanqudul wudu, bahwa muntah tidak membatalkan wudu. Wa hadza huwa sahih, dan inilah pendapat yang lebih sahih, li'annahu laisa hunaka dalilun sahihun ala naqdil wudu, karena tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan batalnya wudu bagi orang yang muntah bil qai', disebabkan karena muntah. Baik, bisa dipahami insyaallah. Sehingga dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Abu Hanifah mengatakan seluruh muntah batal wudu, baik banyak maupun sedikit. Imam Ahmad mengatakan muntah yang banyak batal wudu, kalau sedikit tidak. Sehingga orang kalau gelegean ya, dia sendawa ya, lalu keluar sebagian cairan, kemudian diludahkan. Kalau menurut Abu Hanifah itu sudah bisa membatalkan wudu. Tapi kalau menurut Imam Ahmad tidak membatalkan wudu karena muntahnya hanya sedikit. Kemudian pendapat yang ketiga adalah pendapat Imam Syafi'i, muntah tidak membatalkan wudu. Ada khilaf dalam masalah ini. Dan wallahu alam, pendapat yang secara pribadi kami ambil adalah pendapat yang ketiga, pendapat Imam Syafi'i. Dengan alasan yang tadi disebutkan, tidak ada dalil tertentu yang menyebutkan bahwa muntah membatalkan wudu. Wallahu a'lam. Kemudian yang tadi seputar masalah tingkeban ya. Memang kita akui ini bagian dari tradisi di masyarakat. Kalau di Jawa namanya mitoni, 7 bulan ya. Kalau Jawa Barat tingkeban, mungkin dari 4 bulan. Dan tradisi ini belakangan kayaknya sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Di tempat kami sendiri, di Dusun Kerajaan, Kelurahan Wedomartani, ada orang yang hamil, kemudian pakai tradisi ini hanya 1-2 rumah saja, lainnya enggak. Hanya 1-2 keluarga, yang lain enggak.
Sebab yang namanya tradisi itu kan sifatnya pilihan. Ada yang mau melakukan, ada yang tidak mau melakukan. Ini dari sisi pembahasan budaya di masyarakat. Nah, kemudian boleh nggak kita ikut dukung tradisi seperti ini? Dalam arti nyumbang sesuatu. Kalau yang disyariatkan dalam agama kita adalah akikah. Nabi SAW mengatakan, kullu ghulamin murtahinun bi aqiqati. Setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Yuzbahu yawma sabi'ihi, yang disembelih di hari ke-7 pasca kelahiran. Baik. Oleh karena itu, seharusnya idealnya ya, dana untuk acara-acara sebelum kelahiran itu dipakai untuk acara akikah. Nah, yang kita khawatirkan adalah orang sudah menyelenggarakan acara sebelum kelahiran, tingkeban atau mitoni dan seterusnya. Akhirnya ketika akikah, dananya sudah habis dan dia nggak bisa akikah. Ini sangat disayangkan. Yang sunnah dia tinggalkan hanya untuk menjaga yang sifatnya mubah. Padahal yang mubah ini kalaupun tidak dia lakukan, tidak menyebabkan dia berdosa. Jadilah muslim yang cerdas, yang bisa memilih ya, mana yang bernilai pahala dan mana yang tidak bernilai pahala. Muslim yang cerdas, yang bisa mengetahui prioritas, sehingga bagian mana yang harus dia pilih terkait keterbatasan, terkait masalah acara, sementara dananya terbatas. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Anda terputus. Baik, agak noise. Ibu bisa geser ke tempat yang agak bagus sinyalnya. Sebelumnya mohon maaf, mungkin bisa di-mute volume televisinya. Izin bertanya, Ustaz. Baik, silakan. Mohon maaf ini di luar tema, Ustaz. Saya ini sebagai pelaku usaha percetakan, Ustaz. Sebagai apa? Oh, jasa Usaha percetakan. percetakan. Mau bertanya bagaimana hukum saya mencetak spanduk yang terdapat fotonya, Ustaz. Bahkan ada konsumen yang datang memberikan desain spanduk, tapi spanduk terdapat foto, Ustaz. Ada apa? Dalam foto. Misalkan kegiatan sekolah gitu. Ada foto-fotonya, Ustaz. Itu saya mencetak foto itu di mana fotonya? Di spanduk. Baik. Dan Anda ngedit nggak? Foto itu diedit nggak? Di mana, Ustaz? Apakah Anda ikut mengedit foto itu? Tidak, Ustaz. Tidak. Iya, Ustaz. Hanya nyetak saja. Baik, barakallahu fiik. Ustaz, kalau misalkan saya mengedit juga, bagaimana hukumnya? Nah, Dalam catatan fotonya tidak membuka aurat. Foto yang tertutup aurat. baik. Itu saja pertanyaan saya, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz, jawabannya. Barakallahu fiik. Berkaitan dengan posisi foto ya, yang tercetak. Kalau digital, kami mengambil pendapat bahwa foto maupun video yang digital ya, sehingga saat HP itu mati maka sudah nggak lagi nampak, insya Allah permasalahannya lebih ringan dan insya Allah hukumnya diperbolehkan. Namun lain masalah ketika dia dicetak. Nah, untuk jenis yang kedua ini yang dia dicetak, bagaimana hukumnya? Jika foto itu adalah foto data, kenapa dicetak? Nah, ini data. Karena kami ingin menyampaikan sesuatu dan informasi ini butuh bukti. Ada data. Wallahu alam, karena di situ ada kebutuhan yang mendesak, maka insya Allah tidak masalah. Ya. Sehingga kalau itu adalah bagian dari data, Anda menampilkan keterangan tentang A, lalu di A itu perlu laporan dokumentasi, kemudian dicantumkan di situ foto, insya Allah tidak masalah.
Yang jelas usahakan foto itu tidak ada unsur aurat sama sekali dan tidak ada pelanggaran yang lain. Kalau hanya sebatas masalah mencetak, insya Allah jika tujuannya adalah karena ini dalam rangka menghadirkan data, semoga tidak masalah. Wallahu alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.